Biologi Molekuler 1, Prodi Biologi, Fakultas Teknobiologi, Universitas Surabaya. Topik: Seleksi dan Screening DNA Rekombinan dalam Sel Inang Prokariot, bagian ke-1, Mei 2020. Topik yang akan dibahas meliputi seleksi dan screening rekombinan, marker seleksi, seleksi urutan insert, screening blue white, dan screening resistensi antibiotika. Pada video sebelumnya, kita telah membahas mengenai tahapan cloning DNA rekombinan. Telah dibahas juga berkaitan preparasi DNA target dan vektornya. Kemudian preparasi sel inang yang akan dibuat kompeten untuk transformasi dan elektroporasi. Juga telah dibahas mengenai metode yang lain untuk memasukkan DNA rekombinan ke dalam sel. Sekarang ketika sudah didapatkan sel inang yang sudah berisi dengan DNA rekombinan, kita perlu melakukan seleksi karena tidak semua sel inang ini membawa DNA rekombinan target. Nah, kita akan bahas pada video ini tahap selanjutnya. Seleksi dan screening klon yang mengandung DNA rekombinan. Apakah seleksi? Seleksi merupakan penerapan kondisi-kondisi yang mendukung pertumbuhan sel-sel atau faga yang membawa vektor atau vektor dan insert. Dalam hal ini kita sebut sebagai plasmid rekombinan. Bedanya dengan screening, kalau pada screening kita berikan kesempatan semua sel untuk tumbuh. Tapi kemudian kita analisa klon-klon yang didapat mengenai keberadaan insert di dalam vektor tersebut. Untuk proses seleksi diperlukan marker seleksi yang merupakan gen yang ada pada vektor dan diperlukan untuk seleksi keberadaan vektor atau plasmid rekombinan di dalam transforman. Umumnya gen ini diperlukan untuk mempertahankan plasmid di dalam sel inang. Plasmid menjadi begitu penting bagi sel inang karena keberadaan marker selektif tersebut. Pada kondisi seleksi, hanya sel-sel yang mengandung plasmid dengan marker seleksi yang akan bertahan. Beberapa marker seleksi yang umum digunakan adalah ketahanan terhadap antibiotik, misalnya ampicillin, tetrasiklin, dan yang lain-lain. Keberadaan plasmid yang mengandung gen untuk tahan terhadap antibiotik tersebut membuat sel inang akan mampu hidup pada medium yang diberi antibiotik sesuai marker tersebut. Marker yang lain adalah didasarkan pada seleksi koloni biru dan putih atau blue-white screening karena keberadaan enzim beta-galaktosidase. Kita akan bahas untuk hal ini pada slide selanjutnya. Marker seleksi berikutnya adalah pembentukan plak yang menunjukkan keberadaan faga di dalam sel bakteri dan membuat sel bakteri ini akan terlisis sehingga membentuk daerah bening di permukaan koloni bakteri, olesan bakteri yang tumbuh di permukaan agar. Adanya daerah-daerah bening ini menunjukkan ada faga yang melisis sel bakteri. Selanjutnya berdasarkan kebutuhan nutrien. Contoh pada sel ragi yang mempunyai cacat pada biosintesis untuk asam amino tertentu atau nukleotida tertentu. Kalau pada medium tidak diberikan asam amino tersebut, maka sel inang tidak akan tumbuh. Keberadaan vektor yang membawa gen untuk mensintesis asam amino atau
nutrien tertentu membuat sel dapat tumbuh walaupun pada medium tidak ditambahkan bahan yang dibutuhkan tersebut. Selain itu, bisa secara spesifik dengan proses hibridisasi antibodi dan PCR. Untuk seleksi semacam ini nanti akan dijelaskan pada slide dan video selanjutnya. Seleksi urutan insert dilakukan bila gen insert tidak terekspresi. Seleksi genetik akan lebih mudah bila gen insert terekspresi, misalnya dengan seleksi klon His positif pada sel inang, E. coli yang tidak mampu membuat histidin. Kemudian ditransformasi dengan plasmid yang mempunyai gen histidin dari sel ragi. Screening blue-white dapat dilakukan bila pada vektor terdapat gen lakset yang mengkode beta-galaktosidase dan pada medium ditambahkan substrat X-gal untuk aktivitas enzim ini, yang dapat nantinya diubah oleh enzim beta-galaktosidase menjadi senyawa yang berwarna biru dan digunakan IPTG sebagai inducer. Vektor untuk blue-white screening mempunyai gen beta-lakset yang mengkode enzim beta-galaktosidase. Dengan keberadaan substrat X-gal di dalam medium, menyebabkan beta-galaktosidase memotong X-gal menjadi senyawa berwarna sehingga koloni akan berwarna biru. Sisi pemotongan dan insersi DNA asing berada pada gen lakset ini. Ketika kita potong dan disisipi oleh insert, maka beta-galaktosidase yang dihasilkan menjadi tidak aktif sehingga tidak ada aktivitas pemotongan X-gal menjadi senyawa yang berwarna biru, sehingga koloni yang terbentuk berwarna putih. Adanya warna biru menunjukkan bahwa kemungkinan ada proses religasi, pemotongan tidak sempurna, dan ketika diberi enzim T4DNA ligase, kedua ujung ini saling menyatu sehingga terbentuk warna biru. Untuk warna biru yang lebih mudah akan kita bahas pada slide selanjutnya. Jadi dengan demikian kita dapat melihat kalau koloni berwarna biru berarti protein alfa lakset masih fungsional. Tapi bila ada sisipan maka koloni akan berwarna putih karena protein sudah tidak berfungsi. Kendala dengan sistem blue-white screening adalah gen lakset tidak terekspresi secara konstitutif dan X-gal tidak bisa digunakan untuk mengaktifasi ekspresi gen sehingga masih diperlukan IPTG sebagai inducer. Sedikit insersi yang inframe bisa tidak berpengaruh pada aktivitas peptida alfa, sehingga enzim masih tetap aktif dan koloni akibatnya berwarna biru dan seringkali warnanya biru muda, menunjukkan bahwa aktivitasnya lebih rendah dibandingkan aslinya. Pada slide sebelumnya telah dibahas mengenai seleksi dan screening resistensi antibiotika. Sel inang yang membawa vektor yang memiliki ketahanan terhadap antibiotika dapat tumbuh pada antibiotika sesuai dengan gen yang ada pada vektornya. Kelemahan dengan cara ini adalah kalau ada kontaminasi plasmid yang mempunyai ketahanan terhadap antibiotika yang sama. Pada slide ini akan dibahas contoh yang lebih spesifik menggunakan resistensi antibiotika. Contoh yang digunakan adalah PBR322 yang memiliki lebih dari satu sifat ketahanan terhadap antibiotika, yaitu ampicillin
dan tetrasiklin. Sisi pemotongan terdapat pada gen ampicillin, yaitu menggunakan enzim EcoR1. DNA target dipotong dengan enzim yang sama dan disisipkan pada sisi pemotongan ini. Kemudian dimasukkan ke dalam sel dan diseleksi pada medium berisi tetrasiklin. Semua sel yang membawa plasmid ini akan tumbuh pada tetrasiklin, termasuk yang membawa vektor yang religasi, yaitu vektor yang sudah dipotong dengan EcoR1 tetapi tidak mengandung insert karena religasi. Jadi dapat tumbuh semua di sini. Kita harus lakukan seleksi berikutnya, yaitu dengan cara semua koloni yang tumbuh di sini dibuat replikanya ke dalam dua media. Yang satu tetrasiklin, satunya lagi medium yang juga mengandung tambahan ampicillin. Maka semua koloni yang ditumbuhkan di tetrasiklin akan tumbuh sama seperti pada Petri induknya, replikanya. Ya. Bagaimana dengan yang mengandung ampicillin? Setelah ditumbuhkan, kita dapat melihat mana saja yang mengandung insert dan mana yang merupakan plasmid hasil religasi tadi. Untuk koloni yang tidak dapat tumbuh pada medium yang mengandung ampicillin menunjukkan ada insert di sana. Sedangkan koloni yang tetap tumbuh ini menunjukkan bahwa ini adalah plasmid yang religasi sehingga ampicillin masih utuh dan dapat tumbuh pada medium tetrasiklin dan ampicillin. Manakah yang kita kehendaki? Yang kita kehendaki adalah vektor yang mengandung sisipan di sini sehingga hanya tumbuh pada tetrasiklin tapi tidak tumbuh pada ampicillin. Jadi yang menjadi target adalah koloni-koloni yang tidak tumbuh pada medium ampicillin ini. Dan inilah sel target kita. Kemudian kita bisa ambil koloni-koloni target ini dan diseleksi lebih lanjut. Ini adalah akhir dari bagian ke-1 video tentang metode seleksi dan screening klon positif. Kerjakan latihan soal berikut ini. Carilah informasi mengenai plasmid PUC19 untuk digunakan sebagai vektor cloning pada sel Escherichia coli. Jelaskan pendapat saudara, screening dan seleksi apakah yang terdapat pada vektor PUC19 ini. Terima kasih.